Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST dan jangan lupa untuk support selalu ya. Shalom, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang ada di mana-mana tempat. Selamat berjumpa kembali dengan saya di suasana yang penuh dengan sukacita, dan kita percaya yang pasti bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat, yang ada di takhta kemuliaannya yang maha tinggi sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, haleluya, yang menyertai saya dan saudara walaupun di saat dimana kita sedang mengalami satu pergumulan iman, yaitu banyak bencana sana sini dan juga peristiwa wabah corona dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan Bapak Saudara kekasih Tuhan bahwa kita bisa berada dalam suatu suasana sukacita, karena tadi saya katakan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Bapak Saudara kekasih Tuhan, mari kita ada di dalam program pelayanan mesbah doa dan renungan. Haleluya. Bapak Saudara kekasih Tuhan, pada waktu yang lalu dalam mesbah doa dan renungan, saya sudah membagi atau menyatakan ataupun membagi kebenaran firman Tuhan tentang kisah daripada Paulus atau Rasul Paulus dan Silas pada saat mereka dijebloskan di dalam penjara di Filipi, dan disitulah bagaimana kuasa Allah ada di dalam doa, dalam penyembahan mereka, pujian mereka kepada Allah, dan terjadi perkara besar mujizat karena kuasa Allah ada lewat doa dan pujian itu sendiri. Bapak sudah kekasih Tuhan, saat ini dalam mesbah doa dan renungan ini saya akan membagi firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan tentang kisah Daniel. Kisah Daniel mengalami satu proses, satu pergumulan di mana dia akan dijebloskan ke lubang singa. Untuk itu Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat, yang ada di dalam takhta kemuliaan-Mu sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja, yang Engkau Allah Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi Tuhanlah yang memegang itu semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami semua, bahkan bagi saudara-saudaraku yang saat ini berada di mana-mana tempat di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada di luar negeri, yang senantiasa terus mengikuti program pelayanan ini, dan bersama-sama dengan lewat hamba Tuhan yang lain juga yang berbagi berkat, yang melakukan sharing firman Tuhan, juga berbagai macam bentuk pelayanan, bahkan lewat lagu-lagu dan pujian. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berkati kami dalam mesbah doa dan renungan ini. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu yang berkuasa, yang tak terbatas itu. Bahkan bagi setiap kami yang mengikuti akan acara ini, kami semua mengalami anugerah Tuhan, lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan lewat Roh Kudus. Terima kasih, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara kekasih Tuhan. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, dan firman Tuhan ini sudah pernah saya sampaikan ataupun saya sharingkan, dan juga banyak hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini, dan tentu kita juga tetap terus menerus untuk mau belajar akan firman Tuhan dengan firman yang sama, tetapi tentu banyak hal yang luar biasa, yang rahasia-rahasia besar yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya
seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya, Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, Bapak Saudara semua. Yang tadi saya katakan bahwa pada waktu yang kemarin dalam Misbah Doa dan Renungan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ada kisah di mana Rasul Paulus dan Silas pada saat mereka mengalami suatu pencobaan, persoalan berat, mereka dibelenggu, dirantai, dipasung di tengah penjara yang tidak mungkin untuk mereka bisa lolos, dan mungkin saja nyawa mereka akan pasti hilang oleh karena mereka akan pasti dihukum mati dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang membuat mereka merasa diri bahwa mereka adalah orang-orang pemenang, mereka orang-orang yang akan pasti diselamatkan adalah mereka percaya kepada firman Tuhan, kepada Injil yang adalah kekuatan Allah, kepada Yesus Kristus yang adalah sumber pemegang segala kuasa baik di surga bahkan di bumi. Maka itu yang membuat mereka, sehingga mereka mengambil tindakan dengan datang menghampiri Tuhan jam 12 malam berdoa dan memuji Allah. Dan luar biasa, Alkitab mencatat bahwa terjadi gempa bumi yang dahsyat, rantai-rantai atau belenggu semua terlepas, pasung terlepas, teralis-teralis besi yang ada di penjara semua sendi-sendi itu terlepas, dan luar biasa itulah perkara dan mujizat Tuhan. Haleluya. Bapak Mama Saudara semua, kisah Daniel ini juga tentu kita baca di ayat yang ke-11 dari pasal 6 ini adalah satu bagian ayat yang dimana di sini berbicara bagaimana Daniel pada saat dia mengalami satu persoalan yang sama, bahwa dalam kepemimpinan masa Raja Darius di Babel ini tentu bahwa ada suatu hal yang dia alami di sana, bahwa kepemimpinan Tuhan bagi dia sejak pembuangan dia waktu masih muda bersama dengan teman-temannya waktu itu yang luar biasa dipakai Tuhan. Mereka punya satu komitmen bahwa apapun situasi lingkungan yang ada tidak akan bisa menggeruskan iman dan percaya mereka kepada Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Tidak akan membuat mereka untuk senantiasa luntur ibadah mereka dan cara mereka beribadah dan berdoa. Situasi yang saat ini dihadapi adalah di mana karena masalah adanya yang saya mau katakan persaingan jabatan ataupun karena kepentingan, mungkin kepentingan katakanlah era sekarang kita kenal dengan era politik. Karena dia ini orang pintar, dia orang hebat. Alkitab mencatat sebelumnya bahwa rohnya yang luar biasa dilimpahkan Tuhan bagi dia, kemampuan imajinasi, kemampuan intelektual dan lain sebagainya, sehingga dia mendapat suatu posisi yang luar biasa, di mana posisi tertinggi dari 3 orang untuk mengepalai semua petinggi-petinggi yang lain, dan bahkan dia ini mau diorbitkan untuk bisa dapat menduduki jabatan yang lebih daripada itu oleh Raja Darius. Dan inilah satu persoalan yang kemudian upaya kepentingan dibangun oleh pihak-pihak orang-orang yang tidak suka, tidak senang, yang ambisi-ambisi yang kemudian berupaya untuk mau menghancurkan dia. Mereka dapati sana sini bahwa dia tidak didapati satu kesalahan apapun. Mereka mendapati bahwa dia ini orangnya sangat dipercaya oleh karena kepintaran, kejeniusan dia, intelektual dia yang sangat luar biasa, dan takut Tuhan dia yang luar biasa. Dan ini tidak bisa. Mereka mengambil satu situasi di mana di Babel itu bahwa semua orang harus menyembah yang namanya Raja Darius ataupun kepada ilah lain, Allah lain. Selain itu maka mereka tentu akan menggiring dia. Tentu salah satu adalah di sini Daniel. Daniel ini yang tadi saya katakan bahwa sejak awal dia dibuang ke Babel bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego dan lainnya, maka mereka saudara punya komitmen untuk takut Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan tetap mau hidup dekat dengan apapun risikonya. Dan inilah saudara kekasih Tuhan bahwa rupa-rupanya di sini inilah yang kemudian para pembesar-pembesar orang-orang pada waktu itu karena iri dengki karena sebuah jabatan, kepercayaan dia peroleh dan lain sebagainya. Kemudian di sini mereka mencari titik ini menjadi suatu titik ruang potensi untuk mereka mau menggiring dia ke penghukuman, yaitu hukuman mati, yaitu dibuang ke gua singa. Saudara kekasih Tuhan,
mereka dapati adalah bahwa tentu cara dia beribadah. Iman dia kepada Allah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Ini satu hal jalan potensi untuk mereka menghancurkan dia. Karena mereka tidak dapati dia bahwa dia tidak didapati bercacat celah ataupun hidup di dalam kehidupan yang katakanlah melawan suatu pemerintahan ataupun hidupnya yang kemudian tidak didapati melakukan kesalahan secara catatan Alkitab. Tetapi tentu di sini bahwa yang tadi saya katakan bahwa di lingkungan Babel mereka hidup dalam penyembahan berhala, mereka hidup dalam ilah-ilah Allah lain, dan kemudian di sini cara strategi adalah mereka mengadu kepada Raja Darius supaya membuatlah satu aturan undang-undang supaya kemudian dengan aturan ini bahwa tidak ada seorang pun yang ada di wilayah itu untuk melakukan ibadah ke Allah lain selain menyembah kepada Raja Darius, mentuhankan dia. Kemudian inilah yang dibuat oleh Raja Darius tanpa sadar bahwa orang kepercayaan dia, Daniel ini, tentu menjadi sasaran mereka. Dan Bapak Mama saudara kekasih Tuhan bahwa kemudian setelah aturan ini dibuat mau tidak mau harus dieksekusi. Dan kemudian dikatakan Alkitab di sini pada ayat yang ke-11 tadi bahwa sebelumnya ayat yang ke-9, oleh sebab itu ya Raja keluarkan larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang ke-12 saya baca, lalu orang-orang itu bergegas-gegas untuk masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Haleluya. Ini yang kemudian ayat ke-12 menjadi satu senjata ruang bagi mereka untuk menjebloskan Daniel ke lubang singa. Dan saudara kekasih Tuhan bahwa apa yang dilakukan oleh Daniel pada saat dia mendengarkan yang tadi surat penegasan perintah itu yang sudah dibuat untuk dieksekusi, tidak membuat dia untuk kemudian dia luntur imannya dia, tidak membuat dia untuk kemudian dia lari ataupun jauh daripada cara dia berdoa ataupun iman dia kepada Allah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Tidak membuat dia kemudian dia senantiasa berhenti dalam dia berdoa dan beribadah. Justru Alkitab mencatat bahwa ini satu kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel. Di saat normal dia senantiasa sudah melakukan seperti ini, doa, pujian dan penyembahan. Apalagi saudara kekasih, di saat ada masalah, di saat ada persoalan ini, dia lebih percaya lagi, lebih kuat imannya dia, lebih lagi yakin bahwa di balik doa dan pujian Allah memberi kemenangan. Haleluya, Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan. Maka kemudian saudara kekasih Tuhan bahwa ini dalam bagian perenungan ini saya mau katakan di sini bahwa di balik doa dan pujian Allah memberi kemenangan. Haleluya. Bahwa Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, ini satu tantangan pencobaan yang dihadapi oleh Daniel dan luar biasa bahwa tadi dia tahu bahwa Allah yang selama ini dia puji, dia sembah, diagungkan, dia aminkan itu. Yang kemudian kita di zaman kita ini, Yesus Tuhan yang datang ke dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang Maha Tinggi yang kita imani itu, oleh firman Injil yang memberi kekuatan itu, yang kemudian kita percaya bahwa sebagaimana Daniel mendapat pelepasan kemudian dari kemenangan yang Tuhan berikan bagi dia di lubang singa, dari orang-orang yang menghasut dia, kita juga yang sama di saat masa ini, akhir zaman ini. Tuhan menjamin itu. Tuhan Yesus berkata itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Maka di dalam ayat yang sebelumnya saya baca bagi kita semua, Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Saya mau katakan bahwa semua firman telah diteguhkan oleh Yesus, yang kemudian telah menyatakan bahwa dialah
sang pemilik segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia ada di sebelah kanan Allah di sorga, Bapaknya, untuk sebagai raja yang memerintah atas segala sesuatu yang di bumi saat ini. Dan untuk itu Bapak Saudara kekasih Tuhan, kembali tadi bahwa ada penyertaan Tuhan yang tadi saya katakan bahwa di masa kita saat ini semakin dipertegaskan, semakin diberikan satu keyakinan bahwa ada Tuhan Yesus yang setia untuk menolong menyelamatkan saya dan saudara di tengah badai pencobaan yang ada. Yang tadi ayat yang ke-20 bagian B, Matius 28 ayat 20 bagian B. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara. Dan Bapak Saudara kasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan tadi tentang kisah Daniel di Gua Singa. Luar biasa saudara kasih Tuhan bahwa ada kehadiran Allah lewat doa dan pujian. Kuasa Allah lewat doa dan pujian memberi kemenangan di saat kita mengalami pencobaan. Bapak Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita merasa begini, yang situasi seperti ini kadang-kadang kita mengharapkan ya kalau bisa terjadi supaya kita jangan katakanlah saya punya doa, saya mau supaya saya punya doa ada persoalan masalah ini seperti Daniel ini, kalau bisa masalah ini tidak boleh saya hadapi, ataupun katakanlah saya lolos dari masalah ini. Bapak Saudara kasih Tuhan, banyak kali kita firman Tuhan berkata bahwa anak-anak Tuhan tidak dididik untuk melewati bagian jalan tol. Kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami banyak hal namanya rintangan, pencobaan, tantangan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa setiap orang percaya yang hidup mau mendengarkan firman Tuhan, dia selalu mendapat perlindungan. Bapak Saudara kekasih Tuhan, dan ini terbukti oleh apa yang dialami oleh Daniel, bahwa dia harus kemudian menjalani itu semua. Kemudian dia digiring, dia dikasih masuk ke dalam lubang singa, gua singa. Tetapi Alkitab mencatat di sini ini satu sejarah bahwa pada saat dia masuk ke dalam pencobaan itu, dan itu dalam izinan Tuhan, ternyata di sini di balik doa dan pujian dan penyembahan yang dia lakukan itu, yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa secara terus menerus berdoa terus menerus, badai pasti berlalu. Ini kemudian yang Daniel rasakan sendiri bahwa kebiasaan dia selama ini doa, pujian dan menyembah Allah membuat di sini Allah memberikan kemenangan. Haleluya. Dan Bapak Saudara Tuhan, saya sering katakan bahwa apa? Doa Daniel ini salah satu tokoh Daniel, dan kemudian juga kemarin adalah Rasul Paulus dan Silas. Doa yang di dalamnya ada dilandasi oleh kebenaran. Doa yang dilandasi oleh iman. Yakobus 5 ayat 16b, saya baca bagi kita semua. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Doa yang pertama tadi saya mau katakan, di dalam menghadapi masalah pencobaan yang dilakukan saat ini oleh Daniel, dan kemudian yang kemarin Rasul Paulus adalah dengan doa dan pujian dan penyembahan. Kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Daniel ini, dia lipat gandakan yang dia lakukan ini pada saat dia menghadapi persoalan ini. Bahwa dia akan dijebloskan ke dalam gua singa. Yang dia lakukan yang pertama adalah dengan doa. Doa di sini, yang tadi di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Jadi landasan dia adalah, doa tadi adalah landasan kebenaran. Adalah hidup pertobatan, hidup yang mau terus berbenah diri, hidup yang terus mau untuk diubah, untuk mau diproses, untuk mau hidup untuk benar-benar memuliakan Tuhan dengan kekudusan hidup, kesucian hidup. Karena ini kekuatan yang akan menguatkan doa dia menjadi doa yang berkuasa, doa yang berkemenangan. Sehingga tadi Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Bapak Saudara kita dapati di dalam kisah Daniel di gua singa, yaitu
ayat yang Daniel 6 ayat yang ke-22, lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu, Allahmu telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Haleluya. Bahwa ada kebenaran yang membawa dia, menguatkan dia, yang mengikat dia di dalam doa itu, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan suatu kuasa untuk menyatakan perkara-perkara yang luar biasa. Dan disinilah yang luar biasa. Allah tidak pernah akan membiarkan anak-anak Tuhan, orang percaya, mengalami berbagai macam situasi, persoalan yang sedang dihadapi. Allah akan ada dan terus menolong. Sehingga waktu lalu saya katakan bahwa sebagaimana firman Tuhan lewat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pada saat kamu mengalami pencobaan, Allah tidak mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan manusia. Pada saat kamu mengalami pencobaan, Allah akan memberikan jalan, solusi, supaya kamu bisa mampu untuk menanggung, memikul semua itu. Haleluya. Daniel, Allah mampukan dia. Allah menyatakan kepada Daniel, bahkan kita sebagai umat percaya, bahwa kita menjalani hidup ini dengan berbagai macam tantangan, persoalan, beban yang ada. Percaya bahwa doamu, doa saya dan saudara, penyembahan saya dan saudara akan menyatakan kuasa dan kemuliaan dan kemenangan. Daniel mengalami bukti daripada semua itu. Itu yang pertama tadi berbicara bagaimana kemenangan di balik doa. Dan kemudian di balik pujian, Tuhan memberi kemenangan. Haleluya. Bapak dan saudara kasih Tuhan, landasan yang tadi berikut adalah yang berikut menguatkan doa adalah iman. Daniel terbukti bahwa tadi sesuai dengan Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar, kemudian dengan yakin iman, maka akan menyatakan kemenangan. Doa itu berkuasa. Daniel pasal 6 ayat yang ke-24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Haleluya. Daniel tetap percaya bahwa ada pertolongan Tuhan. Tuhan memberi pertolongan indah pada waktunya. Haleluya. Tuhan menyatakan itu. Yang tadi doa orang benar kalau dengan yakin. Hidup yang benar, hidup yang penuh dengan kehidupan spiritual pertobatan, hidup yang terus dalam kekudusan menjaga wibawa kemuliaan Allah, dengan terus belajar mendengarkan firman Tuhan, berbenah dan seterusnya, maka kemudian ini menjadi satu hal yang mengikat kebenaran untuk mendukung kita dalam doa. Yang kemudian saudara kekasih Tuhan, bahwa kemudian iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana sesuai dengan supaya kemudian iman saya bisa diyakini dan kemudian saya bisa memiliki iman. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Apa yang saya kasih contoh kemarin dalam contoh Rasul Paulus, Silas, mereka percaya atas Injil. Yang kemudian dia juga sampaikan bahwa di dalam Roma 1 ayat 16-17 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Dan Injil itu di dalamnya ada kebenaran. Injil itu yang membuat iman bertumbuh, hidup yang kemudian berproses, yang ada kemenangan. Yang tadi Roma 10 ayat yang 17, bagaimana saya punya iman bisa bertumbuh? Saya mendengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, Kejadian dan Faiz, terus merenungkan firman Tuhan pagi, siang, sore, malam. Semua kita, iman saya bertumbuh di situ. Dan kemudian saudara, juga dengan mendengarkan berbagai macam bentuk pemberitaan-pemberitaan. Ya kemudian kita juga harus sepele, contohnya pujian kita mendengarkan lagu-lagu rohani luar biasa. Maka saya pasti mendengarkan lagu rohani, misalnya lagu Hai bangkit bagi Yesus, di situ iman kita bertumbuh.
maka itu akan membangkitkan iman saya. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya banyak link dengan saudara-saudaraku yang bergerak juga dalam pimpinan kesekian lewat lagu-lagu rohani yang luar biasa. Suara-suara mereka diberkati Tuhan dan merdu sekali, dan saya percaya itulah ada kuasa Tuhan di sana. Dan sebagaimana firman Tuhan bahwa Allah bertata di atas puji-pujian orang percaya. Yang tadi, yang nanti kemudian ini kita yang belajar bersama tentang Allah bertata di atas puji-pujian, luar biasa. Itu satu pemberitaan, kesaksian yang membangun iman. Contoh, Bapak Saudara Kesel, misalnya contoh, misalnya saya lupa lagu, apakah itu lagu Nia dan Yati atau lagu artis mana, tetapi kemudian ada lagu yang begini. Saya ambil beberapa penggalan lagunya. Misalnya contoh yang tadi, contoh persoalan misalnya ada rumah tangga yang kemudian diambang kehancuran, suami istri cekcok dan sebagainya, yang arah-arahnya kemudian mungkin berarah kepada sudah kita cerai atau berpisah. Misalnya pada saat situasi itu kita ambil contoh, misalnya tiba-tiba kita dengar lagu misalnya begini. Kalaulah memang kita berpisah, itu sudah suratan, mungkin ini lebih baik. Apakah kemudian lewat dengar lagu pujian itu kita merasa diri dikuatkan? Saudara, tidak. Malah membuat kita semakin lesu dan mengambil keputusan untuk meninggalkan, berpisah, bercerai. Ini saudara kasih Tuhan, ini yang membuat kita lemah. Tapi coba saudara kasih Tuhan yang tadi dengan ilustrasi contoh yang sederhana, terus kemudian kita menyanyi lagu. Misalnya contoh lagu begini. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Yang refnya berkata, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Maka disitulah akan membuat Allah bertakhta. Dan cari contoh ilustrasi saya yang tadi saya katakan, mungkin pada saat itu yakin percaya yang tadi persoalan masalah, misalnya contoh rumah tangga, suami istri akan merenungkan betapa besar kasih Allah bagi saya dan saudara. Kasih Allah telah terbukti, dia Yesus Tuhan rela mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Betapa luar biasa kasihnya yang sangat tidak bisa tertandingi. Haleluya. Itulah bentuk firman yang membangkitkan iman, yang membuat kita untuk kita datang. Yang tadi mau saya katakan tadi bahwa ada doa tadi yang Allah bertakhta dan berkuasa dan memberi kemenangan, yang kemudian ada pujian yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Allah, yang kemudian dan tadi saya contoh lewat link-link yang kita bangun, lewat pemberitaan firman, lewat pujian lagu-lagu yang sudah suara merdu, yang saya katakan kepada saudaraku bahwa itu pujian suara vokal yang sangat diberkati, talenta yang sangat, itu anugerah Tuhan, itu satu kepimpinan di mana Allah bertakhta. Genaplah firman Tuhan, Allah bertakhta di atas puji-pujian orang percaya. Mazmur 22 ayat yang keempat, Allah bertakhta di atas puji-pujian bangsa Israel. Allah bertakhta atas puji-pujian orang percaya. Daniel berdoa, Daniel memuji Allah karena dia tahu bahwa Allah sedang bertakhta di atas doa dan pujian yang kemudian memberi dia kemenangan. Dia lolos daripada lubang singa. Haleluya. Karena tadi doa dan pujiannya dilandasi oleh tadi kebenaran, hidup benar, hidup berkenan, tidak bercela, tidak melakukan suatu kehidupan yang kemudian di hadapan Allah. Tentu kita relatif, tapi setiap saat kita minta pengampunan, mau berubah dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang berikut adalah kemudian ada di situ bahwa ada satu keyakinan, iman dia sungguh-sungguh. Bagaimana yang tadi saya katakan, iman kita timbul, dengarlah firman Tuhan. Tadi Roma 10 ayat 17, iman saya timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Yang tadi firman Tuhan ini Kejadian sampai Wahyu, Alkitab kita baca, kita renungkan, kemudian kita dengar khotbah, kemudian di sini kita dengarkan lagu-lagu pujian, yang itu satu kesaksian yang mendatangkan berkat, yang membuat tadi contoh-contoh ilustrasi. Haleluya, Bapak. Di tengah pencobaan tentang persoalan ini, kita percaya bahwa di saat kita memulai, yang saya sering katakan dulu, bahwa membangun mesbah pribadi, mesbah doa dan penyembahan pribadi, keluarga, dan semua secara bersama bergereja, dan semua kita yakin percaya badai ini pasti berlalu. Karena Tuhan Yesus tetap setia. Dia tetap mengulurkan tangannya menolong saya dan saudara. Karena dia apa? Dia sudah pemilik sorga dan bumi. Dia pemilik sorga dan bumi yang tadi dikatakan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 tadi. Dia katakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga bahkan di bumi. Dan dia ada di sana. Dia tidak pernah berhenti duduk di atas
kemuliaan kursi itu, tetapi dia selalu memerintah dengan kuasa kemuliaannya, sehingga dia mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas bagi saya dan saudara, menolong saya dan saudara. Bapak dan saudara kekasih Tuhan, puji Tuhan bahwa ini kisah Daniel yang sangat luar biasa, bahwa di balik doa dan pujian ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita di saat kita mengalami pencobaan. Haleluya, Bapak dan saudara kekasih Tuhan. Ini dulu di dalam mesbah doa dan renungan yang sederhana, di dalam segala keterbatasan yang ada, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas kuasanya. Dia akan mencurahkan rahmatnya yang ajaib dan luar biasa bagi saya dan saudara, sehingga adapun berbagai macam persoalan pergumulan apapun, entah pribadi, rumah tangga, persoalan kehidupan sosial, perekonomian dan lain sebagainya, dengan setiap situasi yang kita hadapi, bahkan bencana yang terjadi bagi kita di masa akhir zaman, bahkan wabah corona dan sebagainya, percaya bahwa kita kalau tidak lalai di dalam doa dan pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang kemudian dilandasi tadi dengan kehidupan yang baik, yang benar, yang iman kita terus percaya kepada Yesus dengan terus belajar firman Tuhan, dan terus hidup mempersekutukan diri kita dengan Tuhan, maka percaya Tuhan Yesus mengulurkan tangan kasih-Nya, menolong, menyelamatkan saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak dan saudara kasih Tuhan, sampai di sini dan mari kita berdoa. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Sang Juru Selamat, Allah Tuhan yang tetap setia bagi kami, yang telah berjanji dan tidak akan membiarkan kami sebagai yatim piatu, yaitu memberikan roh-Mu, yaitu Roh Kudus yang bekerja sampai kepada masa akhir zaman. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang luar biasa, yang ada di takhta kemuliaan Allah yang maha tinggi sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja, yang memerintah dan telah menerima segala kuasa baik di sorga bahkan yang ada di bumi ini. Haleluya. Terima kasih atas bagian firman Tuhan yang sederhana ini tentang kisah Daniel yang luar biasa, yang tidak pernah gentar takut kepada masalah persoalan yang ada. Dia menjalani semua itu karena dia takut pimpinan Tuhan, karena ada doa yang dia lakukan terus menerus, doa dan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidupnya berbenah, hidupnya terus mau bertobat, hidupnya terus mau dipulihkan, mempersekutukan diri dengan Tuhan, dan hidup terus dalam iman dan percaya, terus belajar firman Tuhan, imannya timbul, dan semua yang ada situasi ini memberikan kemenangan. Kami percaya kami juga akan diberikan dan pasti mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Tuhan, mari jangkau setiap pribadi kami yang saat ini punya pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan tentang kehidupan sosial, pekerjaan dan lain sebagainya, batu kedudukan, dan semua situasi kondisi bangsa negeri kami, doakan bencana wabah corona dan lain sebagainya macam. Tuhan campur tangan, bahkan juga di wilayah kami NTT dalam masa pemulihan pasca badai Seroja yang lalu. Tuhan nyatakan, ulurkan tangan kasih-Mu dan memberkati dan memulihkan semua kami. Berkati setiap pemberitaan kesaksian pelayanan, lihat pemberitaan khotbah, lihat pemberitaan doa-doa dan pelayanan yang ada, bahkan lewat pujian-pujian, lewat vokal-vokal lagu-lagu yang dinaikkan. Tuhan menyatakan kuasa-Mu, ada berkat, ada kuasa kemuliaan Tuhan di sana, menjangkau jiwa-jiwa, supaya kami iman kami bertumbuh, kami hidup dalam kebenaran, kami hidup terus mempermuliakan Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, karena Tuhan Yesus yang sama akan datang kembali kedua kali dan menjemput kami untuk menjadi orang-orang yang pantas dan layak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih berkati kehidupan bangsa negeri ini, berkati pemimpin kami semua, berkati semua untuk hati kami hidup takut akan Tuhan, seluruhnya kami berjalan dengan kepimpinan Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang ada di tempat. Sampai di sini dulu kita berjumpa, dan kita akan sampai atau berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.